Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Melanjutkan seri Peran Roh Kudus dalam Orang Percaya. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Demikian pernyataan iman kami. Saat Roh Kudus mengurapi, kami memuliakan Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya melanjutkan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu, Galatia pasal 5 mengajar kepada kita tanda seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu dia bisa menghidupi kasih Allah. Dia dimampukan untuk hidup dalam kasih, dan dia dimampukan untuk menang dari kedagingan, dan juga dia dimampukan hidupnya berbuah. Nah, hari ini kita berbicara tentang berbuah. Bapak Ibu, orang percaya tidak hanya dipanggil untuk berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari keduniawian dan kehidupan yang jahat, tetapi dipanggil untuk berbuah. Nah, ini berarti membalik keadaan. Dalam hal inilah Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya memampukan kita. Dia berkarya dalam diri kita untuk kita dapat berbuah. Jadi buah di sini adalah karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kita tidak memaksakan diri untuk bisa dapat berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana pohon, tidak ada yang memaksakan dirinya untuk berbuah. Dia berbuah dengan sendirinya, asal memenuhi beberapa kriteria, misalnya dekat dengan sumber air, sehingga banyak nutrisi dia bisa terima. Bibit daripada pohon itu baik, sehingga pasti berbuah, dan tentunya mendapat perawatan dari hama-hama yang mengganggu. Nah, Roh Kudus berkarya semacam demikian di dalam diri orang percaya, memampukan kita untuk berbuah. Seorang pembina rohani dalam sebuah retreat bertanya kepada anak-anak muda yang mengikuti retreatnya. Dia bawa sebuah gelas yang berisi air kotor. Dia taruh gelas itu di meja, lalu dia berkata, bagaimana caranya bisa mengeluarkan air kotor di gelas itu tanpa harus menyentuhnya? Salah seorang pemuda yang pandai dan berhikmat berkata, gampang saja kakak, kita tuang air yang bersih terus menerus, lama-lama air yang kotor akan hilang. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dia terus berkarya mengalirkan buah roh, sehingga membersihkan diri kita dari keduniawian, dari hidup yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri, kepada hidup bagi Tuhan dan sesama. Dulu kita penuh kebencian, dialiri kasih, sehingga nampak kasih dalam kehidupan kita. Dulu kita sedih, murung. Setelah ada Roh Kudus berkarya, ada sukacita, buah sukacita. Dulu kita sering bersusah hati. Kemudian setelah Roh Kudus berkarya, ada damai sejahtera. Dulu kita suka emosi, diubahkan menjadi sabar. Dulu kita
egois, tidak pernah memikirkan orang lain. Kita jadi penuh kemurahan. Dulu kita jahat, senang kalau berbuat jahat, senang kalau menipu. Tetapi setelah Roh Kudus berkarya, muncul kebaikan. Kita suka yang baik, tidak suka lagi yang jahat. Dulu kita tidak setia, suka berbohong. Setelah Roh Kudus berkarya, kita menjadi setia, kita menjunjung nilai-nilai kesetiaan. Dulu kita kasar, sekarang kita menjadi lemah lembut. Dulu kita krusa-krusu, tidak sabaran, tidak bisa menguasai diri. Setelah Roh Kudus bekerja, penguasaan diri itu nampak dan makin kita menjadi dewasa secara rohani. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya. Terus buka hati dan beri jiwamu untuk Roh Kudus berkarya dengan bebas. Maka ia akan membentuk karaktermu makin indah di hadapan Tuhan. Dan hidupmu akan makin mulia di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan ibadah esok hari Minggu, baik ibadah pagi maupun sore, di mana kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Setelah 10 hari kami berdoa dan merenungkan firman-Mu tentang Roh Kudus. Kami makin diperlengkapi, kami makin mengerti bahwa Engkau berkarya dalam diri setiap orang percaya, dalam diri kami Tuhan. Kami buka hati, kami memberikan jiwa kami untuk Engkau bimbing dalam terang kebenaran-Mu, dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Sehingga kami dimampukan menghidupi kasih Tuhan dan menyatakannya bagi dunia. Sehingga kami dimampukan mengalahkan kedagingan dan hawa nafsu keduniawian. Kami hidup kudus bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup dalam roh. Dan buah-buah Roh Kudus itu nampak dalam karakter kami. Karena Engkau berbuah dalam diri kami Tuhan. Dan karya-karya indah dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Itulah buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan pembicara Bapak Pendeta Epafras yang akan melayani hari Minggu pagi dan sore. Urapi hamba-Mu, berkati persiapannya sehingga firman-Mu disampaikan, yang adalah isi hati-Mu, jemaat-Mu peroleh suluh dan terang bagi jalan kami Tuhan, untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Demikian setiap pelayan Tuhan, worship leader, singer, tim musik, tim multimedia juga yang mempersiapkan tempat Tuhan mengurapi. Persiapan-persiapan mereka Tuhan urapi, sehingga membawa hadirat Tuhan, jemaat-Mu bersuka cita dalam hadirat-Mu. Dan kami memuji menyembah-Mu, menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan, atas segala berkat yang Kau rahmatkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang lain di mana umat Tuhan juga berhimpun di hari Minggu. Tuhan juga melawat persiapan setiap hamba-hamba Tuhan, juga umat Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Beri cuaca yang baik dan keamanan bagi kota kami, supaya umat Tuhan dapat berkumpul. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Jaga lindungi dalam kesehatan, jauhkan dari terpapar COVID-19, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Kesehatan yang Kau berikan untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Kami persiapkan diri, hati, kepikiran, dan roh kami untuk beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.